maksiat kok sing disalahke musike. Ini kan gitu. Gitu. Yang kemarin itu loh, Noah Popo itu loh. Yang salah itu dia sendiri, dia bermaksiat ketika bermusik. Lah kok musiknya yang salah, musiknya nggak pernah maksiat. Lah kok yang dituduh, musiknya, kok yang dilarang kok musiknya? Ya dilarang maksiatnya aja, jangan musiknya dong. Seperti Imam Ghazali itu mengatakan, kalau ada botol itu berisi khamar, jangan dipecah botolnya. Dibuang aja khamarnya, tapi jangan botolnya. Apa salahnya si botol? Kan yang diharamkan itu khamarnya, bukan botolnya. Gitu loh, botolnya kan nggak salah. Sama aja dengan istilah, kalau rumah itu banyak tikunnya, ya tangkap aja tikunnya, jangan rumahnya dibakar. Apa salahnya si rumah? Itu namanya radikal. Kan itu, radikalisme itu dilarang dalam agama itu. Rasulullah wanti-wanti melarang. Bahkan cikal bakal tumbuhnya khawarij. Yang oleh Rasulullah itu digambarkan orang yang ahli ibadah, hafal Quran, tukang tahajud, tukang puasa, tukang baca Quran, tapi oleh Allah mendekati surga aja nggak boleh mencium bau surga yang jutaan kilometer itu tercium aja dia nggak bisa. Itu karena radikal itu. Pada intinya itu begini, agama di tangan orang yang hatinya kotor itu membuat orang itu lebih jahat daripada iblis. Gitu loh. Agama itu kalau dipelajari oleh orang yang hatinya bersih, itu akan membuat orang itu lebih mulia dari malaikat. Nah, makanya yang penting dari agama itu seperti diajarkan Rasulullah itu kan, dan di Quran itu kan jelas kan. Apakah sama orang yang diluaskan dadanya, yang hatinya bersih, dan orang yang disempitkan dadanya, yang hatinya kotor. Radikalisme itu muncul dari hati yang kotor. Orang-orang yang hatinya kotor mempelajari hukum-hukum agama, maka mereka menjadi brutal, menjadi tidak masuk akal, menjadi bertentangan dengan tujuan utama beragama itu sendiri, menjadi lebih jahat daripada iblis. Biasanya kasusnya contoh Taliban itu, masa musisi dieksekusi mati. Musik itu dalam Islam itu haram dan tidak itu secara umum mayoritas ulama mengatakan tidak haram, tidak sampai haram. Bahkan mengatakan sebagian besar itu ahli tasawuf mengatakan itu alat mendekatkan diri pada Tuhan. Yang mengatakan haram itu ranting, bukan cabang dari tafsir. Jadi misalnya ya dalam kasus Taliban itu mazhabnya Hanafi. Imam Hanafi itu kan rasional banget, lebih dekat kepada sedikit Mu'tazilah bahkan itu. Nah hari ini mengaku pengikutnya Hanafi, mengeksekusi musisi sampai dibunuh musisi karena musik haram. Gila nggak itu? Itu sudah iblis itu. Iblis berjubah, iblis berjenggot itu. Gak masuk akal itu. Seandainya jumhur ulama mengatakan bahwa tafsir dari lahwun itu dalam surat Al-Jumu'ah itu ya, ketika kalian melihat lahwun itu, kalian meninggalkan Rasulullah sedang berkhutbah, kan itu ayatnya itu. Lahwun itu salah satu tafsir di antara banyak tafsir. Ada wakilah, itu musik. Wakilah itu di dalam hukum itu pendapat second opinion yang tidak mayoritas. Seandainya itu misalnya musik itu benar-benar haram, ya nggak sampai dihukum mati loh. Al-Quran misalnya, Allah saja melarang misalnya orang makan babi itu haram. Masa orang makan babi dieksekusi mati? Ini musik itu hanya tafsir dari sekian ranting madhab fikih, pelaksanaannya sampai membunuh itu iblis itu yang kayak gitu itu. Iblis berjenggot, iblis berserban, gitu loh. Lah pembunuhan itu dalam Islam itu kan dalam agama apa pun dibolehkan dalam keadaan perang benar-benar musuh, kan itu. Atau orang yang membunuh orang lain dengan bukti-bukti yang valid, dengan bukti saksi-saksi yang kokoh, 4 orang melihat sendiri secara langsung, diputuskan pengadilan, itu pun masih bisa ditebus dengan tebusan kalau keluarganya memaafkan, ditebus dengan membayar. Kan itu. Ini main musik dieksekusi mati. Yang mengeksekusi musisi kayak Taliban, entah siapa pun, belum tentu juga semua Taliban. Sebagian dari Taliban yang mengeksekusi mati musisi Afghanistan itu iblis. Iblis itu, bukan manusia itu. Itu loh. Jangan sampai di Indonesia itu terjadi seperti itu, radikalisme fikih seperti itu. Gila ini. Pemerintah wajib melarang ini. Orang yang bicara agama sedikit-sedikit
Hukum-hukum furungiyah seperti itu. Nanti meningkat menjadi teror, bahkan menjadi horor. Itu Taliban di Afghanistan itu. Kasih contoh bagaimana agama menjadi horor itu. Bukannya menjadi rahmat tapi menjadi horor. Agama itu menjaga kehidupan, mensyukuri kehidupan, merayakan kehidupan. Bukan memusnahkan kehidupan. Memusnahkan kehidupan itu kerjaannya iblis. Nah itu, setan kan minal jinnati wan nas. Terdiri yang tidak kelihatan jin dan manusia. Ini contoh konkret. Yang mengasasi musisi Afghanistan itu iblis yang wujudnya manusia. Camkan itu.